Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencinta channel Menelusuri Jejak Sejarah? Semoga kita semua baik-baik saja dan dimudahkan urusan kita di hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Aceh adalah sebuah daerah di Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Penduduknya sekitar 6 juta orang, yang berasal dari beberapa ras yang ada di dunia, seperti Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid yang bercampur menjadi satu yang kemudian disebut orang Aceh. Di samping itu, penduduk Aceh juga berasal dari berbagai etnis yang ada di Indonesia, seperti Minang, Barus, Melayu, Jawa, dan lain-lain. Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Aceh memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, mulai dari kehidupan purba hingga era modern seperti sekarang. Sebagian peristiwa sejarah yang terjadi di Aceh tidak terlepas dari konflik yang akan dikenang terus dari generasi ke generasi. Salah satu peristiwa yang dimaksud adalah konflik Aceh. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Bagaimana kisah dari peristiwa tersebut? Marilah kita ikuti bersama. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, mohon menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Arun adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Samtalira, Kabupaten Aceh Utara. Tanpa pernah diduga sebelumnya, mobil oil yang bekerja sama dengan Pertamina pada tanggal 24 Oktober 1971 menemukan cadangan gas alam yang cukup besar di desa ini, yaitu sebanyak 17,1 triliun kaki kubik. Ladang gas ini kemudian dikelola oleh PT Arun Natural Gas Liquefaction sejak berdiri perusahaan ini tanggal 16 Maret 1974. Tentu pemerintah Indonesia mendapat keuntungan yang luar biasa dari gas alam tersebut. Sayangnya, manfaat dari gas Arun hanya bisa dirasakan sangat sedikit oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat sekitar perusahaan yang umumnya hidup miskin. Kecemburuan sosial pun mulai muncul antara masyarakat Aceh Utara dengan para pekerja di PT Arun yang hidup mewah dengan gaji antara 1 juta hingga 60 juta rupiah saat itu. Tentu, ini adalah penghasilan sangat fantastis di era 1970-an dan 80-an. Serakahnya pemerintah Orde Baru dalam mengeruk keuntungan dari ladang gas Arun membuat sebagian masyarakat Aceh non-pemerintah yang berpikir kritis bereaksi dengan mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap tidak adil. Pemerintah Orde Baru yang anti kritik menganggap masyarakat yang mengkritik adalah ancaman serius dan bisa menghambat pembangunan. Mereka pun mulai dicurigai dan dianggap musuh. Karena tidak ada solusi bijak dari pemerintah Orde Baru, di bawah pimpinan Hasan Tiro, berdirilah Aceh Merdeka tanggal 4 Desember 1976 dengan tujuan memisahkan Aceh dari Indonesia. Dengan begitu, Aceh bisa mengatur daerah sendiri
dan masyarakat Aceh khususnya yang ada di sekitar ladang gas Arun bisa memperoleh manfaat dari hasil alamnya sendiri secara layak. Sejak itu pun, konflik Aceh terjadi, mulai dari tahun 1976 hingga 1979. Ini disebut konflik fase pertama. Perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru bisa dibilang berskala kecil dan hanya diikuti oleh beberapa orang tertentu. Anggota separatis yang terbunuh atau ditangkap dalam operasi militer masa ini hampir tidak ada yang salah sasaran. Dari pihak aparat juga tidak ramai yang korban. Berbeda dengan konflik fase kedua tahun 1989 hingga 1998. Masa ini, gerakan perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru bangkit kembali dan lebih besar. Gerakan perlawanan ini oleh pemerintah Orde Baru disebut Gerakan Pengacau Keamanan atau GPK. Belakangan disebut Gerakan Separatis Aceh atau GSA. Aceh pun ditetapkan sebagai daerah operasi militer oleh penguasa Orde Baru. Penumpasan gerakan perlawanan di fase ini mulai tidak tepat sasaran. Aparat bersenjata bukan hanya menumpas mereka yang terlibat gerakan separatis, tapi juga menangkap, menyiksa, menelanjangi, bahkan membunuh mereka yang bukan anggota separatis karena salah sangka atau hal sepele seperti tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Banyak pos aparat bersenjata seperti rumah gedung menjadi tempat melakukan itu semua. Korban konflik fase kedua bukan hanya dari anggota separatis dan aparat saja, tapi juga masyarakat sipil yang tidak ada hubungan dengan gerakan separatis. Dari tahun 1999 hingga 2005 bisa disebut konflik fase ketiga, di mana suasananya lebih mengerikan dan berdarah-darah. Status daerah operasi militer atau DOM yang pernah dihapus masa B.J. Habibie pada tanggal 7 Agustus 1998 kembali diberlakukan oleh Presiden Megawati tanggal 19 Mei 2003. Di masa inilah paling banyak terjadi pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang paling berat, baik yang dilakukan oleh aparat ataupun GAM. Tentu saja, korban dari ketiga pihak jumlahnya jauh lebih banyak. Begitulah beberapa sebab konflik Aceh dan situasi umum masyarakat Aceh saat itu. Lantas, bagaimana nasib kaum perempuan, khususnya perempuan Aceh di masa konflik? Kaum perempuan adalah salah satu pihak yang menjadi korban konflik, baik langsung ataupun tidak. Di fase pertama, dari tahun 1976 hingga 1979, gerakan separatis masih kecil dan anggotanya masih sedikit. Tentu dampaknya juga kecil, termasuk yang dirasakan kaum perempuan, khususnya para istri atau anak gadis dari pengikut gerakan separatis. Mereka sering didatangi aparat atau dipanggil ke pos aparat untuk ditanyakan keberadaan suami atau orang tua mereka. Sebagai istri atau anak gadis, tentu pemanggilan oleh aparat menjadi hal yang tak terlupakan, walau akhirnya mereka dilepas. Namun, rasa khawatir selalu menghantui mereka bila sewaktu-waktu suami atau ayah mereka tertangkap atau tertembak. Hal yang demikian tidak dirasakan oleh para istri atau anak gadis dari aparat yang bertugas di Aceh, karena pengikut gerakan separatis tidak mengincar mereka. Namun, mereka tetap khawatir kalau tiba-tiba suami atau ayah mereka menjadi korban, walau hal itu sangat kecil kemungkinan terjadi. Di fase kedua dari tahun 1989 hingga 1998, karena gerakan separatis kembali bangkit dan lebih besar dari fase pertama, tentu dampaknya lebih terasa, khususnya oleh kaum perempuan. Kawasan timur Aceh, dari Banda Aceh hingga Kuala Simpang, suasana terasa mencekam terutama di malam hari. Sementara kawasan barat Aceh seperti Melabuh dan Tapak Tuan
sangat kondusif dan tidak dipengaruhi gerakan separatis. Untuk menekan gerakan separatis, aparat mendirikan pos di banyak tempat di kawasan timur Aceh. Masyarakat yang tidak terlibat gerakan separatis diajak membantu aparat, seperti ikut jaga malam di kampungnya. Pada masa ini, karena informasi mampu diawasi dan dikuasai oleh pemerintah Orde Baru, masyarakat Aceh umumnya masih pro pemerintah dan hampir tidak terpengaruh oleh informasi yang dihembus oleh pihak separatis. Namun, di balik masyarakat Aceh saat itu banyak yang pro pemerintah Orde Baru. Ternyata di lapangan banyak terjadi hal-hal yang tidak disangka yang dilakukan oleh aparat, seperti penganiayaan, pemerasan, penelanjangan, dan pembunuhan terhadap mereka yang bukan anggota separatis. Awalnya informasi ini banyak tidak diketahui oleh orang, namun karena korban semakin banyak dan menceritakan apa yang mereka alami dari aparat, masyarakat Aceh pun mulai tahu apa yang terjadi, khususnya pada mereka yang bukan anggota separatis, termasuk kepada kaum perempuan yang banyak mengalami penelanjangan dan pemerkosaan. Rasa simpati masyarakat Aceh kepada aparat pun mulai berkurang, namun tidak bisa berbuat banyak. Apalagi pemerintah daerah dan pusat juga menutup mata dan telinga apa yang dialami oleh masyarakat Aceh saat itu. Di konflik fase ketiga, dari tahun 1999 hingga 2005, kondisi keamanan di Aceh sangat menakutkan. Setelah Soeharto jatuh, para mahasiswa Aceh menuntut kepada pemerintah B.J. Habibie agar pelaku pelanggaran HAM dibawa ke pengadilan. Tuntutan ini sangat berat dipenuhi oleh pemerintah B.J. Habibie. Mahasiswa Aceh pun menggagaskan pelaksanaan referendum di Aceh. Ini disampaikan kepada B.J. Habibie saat melakukan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat Aceh, kecuali kelompok separatis, di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1999. Suasana politik yang terus memanas akhirnya memunculkan tuntutan referendum pada tanggal 8 November 1999. Dan kemudian terjadi konflik baru di Aceh antara TNI Polri dengan kelompok separatis yang saat itu menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka. Kontak senjata antara TNI Polri dengan GAM terjadi di banyak tempat dan banyak menewaskan kedua belah pihak, seperti peristiwa Jim Jim di Pidi dan peristiwa Gunung Malim di Aceh Jaya. Banyaknya peristiwa kontak senjata di berbagai tempat telah mengakibatkan masyarakat yang tidak terlibat harus mengungsi ke tempat yang aman, kehilangan rumah dan tempat usaha mereka karena dibakar oleh TNI atau Polri pasca kontak senjata. Banyak masyarakat stres berat, terutama kaum perempuan, karena berbagai alasan, termasuk pelecehan seksual. Belum lagi ada orang-orang tertentu seperti aparat desa harus mendapat perlakuan kasar dari aparat pasca kontak senjata. Di samping terjadi kontak senjata, aparat juga sering melakukan sweeping di jalanan, baik siang ataupun malam untuk mencari anggota GAM. Hal serupa juga dilakukan oleh anggota GAM untuk mencari anggota TNI, Polri, ASN, atau orang yang dicurigai membantu pemerintah Indonesia. Dalam suasana konflik, banyak juga orang yang mengaku dari kelompok yang berkonflik mencari kesempatan untuk memeras masyarakat. Untuk mengetahui mereka dari pihak mana, cukup dengan melihat pakaian seragam, pahami bahasa yang digunakan, dan perhatikan dialek bahasa apa yang mereka pakai. Di Aceh, bukan hanya terdapat etnis Aceh atau etnis pribumi lainnya, tapi juga terdapat etnis lain dari luar Aceh. Bagaimanakah nasib masyarakat etnis non-Aceh saat terjadi konflik? Konflik di Aceh dari tahun 1976 hingga 2005 adalah konflik politik antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis akibat ketidakadilan ekonomi. Jadi,
bukan konflik etnis. Sekali lagi, bukan konflik etnis. Hal ini pernah disampaikan oleh Panglima GAM Tengku Abdullah Syafi'i saat konflik di Aceh mulai memanas lagi tahun 1999. Dia meminta agar etnis non-Aceh tidak diganggu oleh pihak GAM. Namun di lapangan ceritanya menjadi lain ketika penduduk daerah transmigrasi era Orde Baru dimanfaatkan oleh aparat untuk menentang dan memerangi GAM sejak tahun 1999. Padahal, saat konflik fase pertama dan kedua, kaum transmigran era Orde Baru cukup aman berada di Aceh. Karena mereka dimanfaatkan oleh aparat, mereka kemudian diusir dari daerah mereka oleh pihak GAM. Mereka banyak yang harus mengungsi ke kota, bahkan kembali ke daerah asal. Sementara etnis Cina, Minang, Batak, dan lainnya termasuk Jawa non-transmigrasi era Orde Baru, mereka tidak diganggu oleh pihak GAM, kecuali mereka terbukti ikut menentang dan memerangi GAM atau menjadi mata-mata aparat. Cuma, karena suasana saat itu sangat menakutkan dan setiap orang harus sangat berhati-hati dalam bersikap, banyak etnis Aceh dan non-Aceh yang merasa terganggu akhirnya memilih mengungsi keluar Aceh yang diperkirakan berjumlah ratusan ribu. Konflik Aceh sudah berlangsung sejak masa Orde Baru. Lalu, bagaimanakah akhir dari konflik Aceh? Sebenarnya, usaha mengakhiri konflik sudah dimulai sejak Presiden B.J. Habibie, namun hanya melibatkan berbagai komponen masyarakat Aceh, seperti pemerintah daerah, ulama, berbagai organisasi masyarakat Aceh, mahasiswa, dan sebagainya, termasuk aparat, namun tidak melibatkan pihak GAM dengan berbagai pertimbangan. Keinginan terwujudnya perdamaian di Aceh masa B.J. Habibie akhirnya berjalan tidak sesuai harapan. Di masa Presiden Gus Dur, usaha perdamaian Aceh kembali ditempuh dengan mulai mengadakan beberapa pertemuan dengan petinggi GAM seperti Tengku Hasan Tiro di Jenewa, Swiss, dan Tengku Abdullah Syafi'i di Pidia, Aceh. Kemudian, pihak Henry Duna Center menjadi pihak yang memediasi perdamaian di Aceh, mendudukkan kedua pihak yang berkonflik di meja perundingan untuk mencari titik temu cukuplah sulit karena pihak GAM ingin berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh diketahui masyarakat dunia, sekaligus tetap memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Sementara pihak pemerintah Indonesia tetap mempertahankan Aceh dalam bingkai Indonesia. Kondisi ini diperburuk lagi oleh kondisi di lapangan, di mana pihak aparat atau GAM saling melanggar kesepakatan yang sudah disepakati di meja perundingan. Akibatnya, keamanan di Aceh semakin memburuk. Peran Henry Dunant Center tidak bisa lagi dijalankan. DOM kembali diberlakukan dan pelanggaran HAM dari yang ringan hingga berat kembali terjadi di Aceh. 26 Desember 2004, di Aceh terjadi gempa 9,2 skala Richter yang diikuti oleh tsunami. Peristiwa ini telah menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan harta, sekaligus telah menyadarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk berdamai. SBY yang baru menjadi presiden terpaksa bergerak cepat untuk membangun Aceh kembali, sekaligus menempuh perdamaian dengan kelompok separatis GAM. Sebuah NGO internasional bernama Crisis Management Initiative yang berpusat di Helsinki, Finlandia menjadi mediator. Akhirnya, dengan hati yang terbuka, kedua belah pihak yang berkonflik sepakat mengakhiri konflik yang sudah berlangsung 29 tahun dengan menandatangani perjanjian Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Dengan disepakati kesepakatan damai,
suasana Aceh semakin kondusif dan pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat Aceh. Semoga ke depan Aceh terus damai dan hal-hal yang masih menjadi masalah pasca perundingan damai bisa dicari solusi yang tepat dan bijak oleh kedua belah pihak yang pernah berkonflik. Demikianlah pembahasan di kesempatan ini. Semoga penyajian kami ini bisa memberikan pemahaman yang benar mengapa dan bagaimana konflik pemerintah Indonesia dan GAM bisa terjadi sampai 29 tahun lamanya. Kami menyadari bahwa apa yang kami sampaikan baru sebagian kecil dari apa yang terjadi sebenarnya di Aceh dari tahun 1971 hingga 2005. Pahitnya peristiwa konflik Aceh semoga menjadi pelajaran bagi kita semua agar bijak dalam mengambil kebijakan. Bila ada masalah yang terjadi di daerah dengan pemerintah pusat, kedua belah pihak harus saling berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, bukan menunda-nunda penyelesaian masalah yang nanti suatu saat akan meledak dengan sendirinya. Semoga video ini bermanfaat. Namun, sebelum kami akhiri, mohon menekan tombol like dan subscribe. Bila ada hal yang ingin dikomentari, silahkan. Namun, gunakanlah bahasa yang santun dan bijak. Akhirnya, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.